sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Romaito Lubis, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen aktif pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Saya mulai aktif menjadi dosen sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar administrasi, dasar-dasar logika, sistem informasi manajemen, dan hukum administrasi negara. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah dasar-dasar administrasi. Mata kuliah dasar-dasar administrasi ini merupakan mata kuliah wajib untuk bidang ilmu administrasi pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebanyak 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah dasar-dasar administrasi ini berorientasi pada kajian tentang konsep dasar administrasi, kedudukan administrasi, perkembangan ilmu administrasi, hubungan antara administrasi dan organisasi, dan fungsi-fungsi administrasi. Referensi yang saya gunakan adalah buku Pamuji Atmosurjo Ekologi Administrasi Negara, Anggara Sahya Ilmu Administrasi Negara, Toha Miftah Ilmu Administrasi Negara Komputerer, dan buku ajar dasar-dasar administrasi yang saya tulis sendiri ditambah dengan referensi lain yang relevan dengan mata kuliah ini. Dengan mempelajari mata kuliah dasar-dasar administrasi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep teoritis dan sejarah perkembangan administrasi dan memahami perubahan paradigma dan reformasi administrasi di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah: pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi sistem tata kelola pemerintah. Yang ketiga, penerapan pemikiran logis, kritis, dan sistematik, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mampu menghasilkan gagasan reformasi administrasi, reformasi kebijakan, dan manajemen pelayanan publik. Kemampuan akhir tiap capaian belajar dari CPMK adalah: pertama, memahami tata tertib perkuliahan, RPS mata kuliah, integritas akademik, dan mampu memahami konsep administrasi sebagai bidang ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan kedudukan ilmu administrasi. Yang ketiga, mahasiswa mengenal dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan administrasi di Indonesia. Mahasiswa paham dan mampu menjelaskan hubungan administrasi dengan organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan antara hubungan administrasi organisasi dan fungsi-fungsi administrasi. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menyampaikan isu administrasi dan mampu mempresentasikan sesuai dengan fungsi administrasi itu sendiri. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan konsep pembelajaran yang menekankan pada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek delivery, yaitu penyampaian, di mana penyampaian materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa dengan metode ceramah dan presentasi. Aspek yang kedua adalah interaction atau interaksi,
merupakan tatap muka antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, sesi tanya jawab, sehingga diharapkan mahasiswa berpartisipasi aktif untuk bertanya, aktif memberikan jawaban apabila diajukan pertanyaan, dan aktif dalam menyampaikan pendapat. Sedangkan aspek yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Ini merupakan pengukuran pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya ajarkan. Penilaian ini berupa partisipatif, hasil proyek atau team-based project, tugas, kuis, dan ujian dengan presentasi bobot penilaian aktivitas partisipatif 30%, hasil proyek 20%, tugas 10%, kuis 5%, dan ujian tengah semester 15%, serta ujian akhir semester 20%, sehingga total bobot penilaiannya adalah 100%. Berikut adalah cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan di pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar administrasi secara tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kita yang sebelumnya itu kita membahas tentang rencana pemberian TPS sama pasien kita. Itu merupakan dosen mata kuliah dasar administrasi. Jadi di mata kuliah dasar administrasi ini di pertemuan kedua kita membahas materi tentang konsep administrasi. Kenapa kita mempelajari mata kuliah seperti ini? Capaian yang kita harapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis dan sejarah perkembangan administrasi. Nanti setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, diharapkannya kalian bisa memahami seperti apa administrasi itu, bagaimana sejarah perkembangan administrasi itu, ya. Jadi pemahaman konsep administrasi sebagai bidang hukum. Kenapa kita perlu mempelajari administrasi? Yaitu untuk kehidupan sehari-hari, untuk efisiensi, efektivitas, produktivitas, rasional, sistematis, dan metodis. Apa yang dikatakan dengan efisiensi? Ada yang tahu efisiensi itu apa? Apa? Iya, benar. Kita mempelajari administrasi ini biar mempunyai tujuannya tepat guna. Di dalam efisiensi ini merupakan kemampuan dalam pencapaian hasil yang lebih optimal. Seperti dibilangkan saudaranya Roy, dibilangkan saudara Roy, itu guna dari administrasi ini biar suatu pekerjaan itu bicara efisiensi, berdaya tepat guna. Terus selanjutnya adanya efektivitas. Ada yang efektivitas itu apa? Lagi efektivitas di sini adalah sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah kita tentukan dalam suatu sistem. Jadi kalian sebagai mahasiswa ilmu administrasi harusnya mengetahui apa itu administrasi, apa itu konsep dari administrasi. Karena pembelajaran dasar administrasi ini adalah merupakan suatu konsep teoritis dalam kalian bertanggung jawab terhadap bidang-bidang kalian. Jadi ini merupakan berbeda wajib di dalam masalah ini, bukan berbeda wajib ya. Nanti pas semester berikutnya nanti ada lagi pengantar ilmu administrasi negara. Semester
hukum administrasi negara. Tapi inilah dasarnya. Jadi kan harus mengetahui kenapa kita mempelajari administrasi ini. Karena ini merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai sarjana administrasi. Ya, jadi poin yang kedua, kenapa perlu mempelajari administrasi adalah produktivitas. Produktivitas di sini adalah kemampuan suatu sistem dalam menghasilkan output yang optimal sehingga menghasilkan sumber daya yang tersedia berikutnya secara efektif dan efektivitas. Ini semuanya mulia. Terus masuk dia rasional. Di sini dikatakan adalah rasional adalah tindakan dalam mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan logis, dan itu berdasarkan sistematis. Jadi perlu kita mempelajari administrasi ini agar kita dalam suatu pengambilan keputusan kita memang bisa mengambil suatu keputusan itu secara rasional. Terus yang ketiga adalah sistematis. Di sini sistematis itu adalah struktur dia. Kan? Jadi sistematis di sini adalah di dalam pengelolaannya itu harus teratur. Ya. Yang ketiga adalah metodis. Metodis itu apa? Bukannya tadi diterapkan, tadi bukannya efisiensi sudah, efektivitas sudah, produktivitas sudah, secara rasional sudah. Nanti mata kuliah selanjutnya nanti ada di pembahasan tentang rasional, seperti apa pengambilan keputusan. Ya. Jadi di awal semester memang perlu kita mempelajari dasar administrasi ini. Jadi metodis itu apa? Ada yang tahu metodis? Metodis itu adalah bentuk pemikiran. Jadi nanti setelah ada efisiensi, ada efektivitas, ada produktif, rasional, sistematis, terus kita tuangkan bagaimana bentuknya, struktur, pola pikirnya seperti apa, seperti itu. Ya. Jadi kalau biasanya kalau dikatakan administrasi, ya kan yang kita temui masyarakat luas di luar sana, itu kita identik dengan tata usaha. Benar apa enggak? Ya kan, kamu sudah mengurus administrasinya belum? Katanya. Ada yang bilang kan, aku perlu surat keterangan kurang mampu. Gimana administrasinya? Seperti itu. Terus ada lagi berapa biaya administrasinya? Ini seperti itu. Tapi kalau kita itu kita bukan seperti itu ya, pengertian administrasinya ya. Di sini ada dikatakan pengertian administrasi itu digolongkan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Kalau dia pengertian arti sempit, dan seperti bilang, ada diletakkan tata usaha, ada diletakkan dengan persuratan. Aku belum siap berkas-berkas sudah terpenuhi ya administrasinya. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita fokuskan. Administrasi di sini adalah kerjasama manusia dalam rangka pencapaian tujuan. Tapi ada beberapa ahli mengumpulkan pendapat bahwasanya administrasi umum dijumpai suatu kegiatan kelompok baik publik, bisnis, sipil, atau militer pada menjual besar atau kecil. Sedangkan pendapat dari yang lain ada dikatakan sebagai kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaannya dan kewenangan politik.
pembukuan. Sedangkan dalam arti luas itu adanya proses, adanya bisa sebagai fungsi, adanya kelembagaan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya itu fokusnya ke menurut Profesor Sondang Siagian, ini merupakan lembaga administrasi negara ya. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi seperti ini langkahnya apa rasionalitas? Apa tadi rasionalitas? Ya, yang lain jangan lagi ada yang menjawab. Apa tadi mencapai rasionalitas adalah sesuatu untuk pengambilan suatu keputusan secara logis, secara data dan fakta. Jadi di sini administrasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Ya, sampai di sini ada yang kurang paham? Dan kita lanjut. Nah, ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri administrasi itu adanya sekelompok orang. Jadi kalau dia sudah berkelompok, berarti dia lebih dari dua orang. Terus adanya kerjasama. Selanjutnya adanya tujuan bersama ya, jangan tujuan sepihak, adanya tujuan bersama. Namun juga adanya kerjasama. Terus adanya metode tertentu. Ya seperti kalau dia di gambar, seperti yang biasa kita temukan. Administrasi itu fokusnya ya ada usaha, ada surat menyurat, tapi dia sebenarnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan metode tertentu. Jadi mengapa orang-orang berkelompok dan bekerja sama? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terus dia kenapa kita berkelompok merupakan produk manusia. Selanjutnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada keterbatasan dan ekonomi. Teori kelompok ini merupakan pendekatan daya tarik, merupakan konsep dari ISN, yaitu aktivitas, adanya interaksi, adanya sentimen dan norma. Nanti di samping di sini nanti tugas kita di pertemuan berikutnya nanti kalian akan dibuat suatu kelompok, dengan kelompok. Penting kalian memahami ini. Jadi kalau ada pemahaman yang kurang paham, mohon ditanyakan. Karena nanti di kelompok ini nanti kalian akan disuruh berdiskusi tentang kelompok. Jadi kalian akan merangkum apa-apa yang telah kita pelajari di sini. Ya, berarti nanti akan kalian presentasikan. Sama halnya dengan seperti yang Ibu terangkan pada program kita sebelumnya, itu merupakan suatu proyek kelas. Proyek kelas nanti ada penilaiannya, kan ada penilaiannya. Kenapa
ini tercapai, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep teori administrasi. Jadi kalau ada yang belum paham, mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kita lanjut nanti. Tugasnya adalah nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok. Ini ada kalian 20 berapa ya? 3 ya. Nanti kalian akan dibagi kelompok 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Nanti kelompok ini membuat rangkuman tentang konsep administrasi. Di samping tentang konsep administrasi yang telah kita pelajari, terus adanya tentang kehidupan administrasi. Nanti di materi selanjutnya kalian harus bisa membuat seperti apa kehidupan administrasi itu. Ada dia sebagai ilmu, ada dia sebagai seni, ada dia sebagai profesi. Nanti masing-masing kelompok kan bentuk siapa ketuanya, siapa sekretaris dan siapa anggotanya. Nanti setelah hasil dari proses kelompok yang dilakukan, nanti kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Itu akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Jadi setelah selesai tetap perkuliahan ini, kalian bisa membentuk kelompok. Ya, mungkin sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian bisa membentuk kelompoknya dan kalian bisa dapat Ibu nama kelompok yang siapa aja. Jadi sampai jumpa di minggu depan pertemuan berikutnya. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar administrasi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.